Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami di layanan kesehatan online Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Bantul bersama saya, Dr. Zafira. Kali ini kita akan membahas tema tentang bahaya leptospirosis dan pencegahannya. Tentu kita doakan Bapak Ibu sekalian selalu bahagia dan selalu diberikan nikmat sehat. Mari kita simak penjelasannya. Mungkin Bapak Ibu sudah tahu apa itu leptospirosis? Ya, leptospirosis biasanya masyarakat awam itu menyebutnya sebagai virus tikus. Nah, di sini saya akan juga meluruskan bahwa leptospirosis itu bukan disebabkan oleh virus, tapi bakteri. Ya, di sini yang menyebabkan infeksi adalah bakteri Leptospira. Nah, di sini biasanya Leptospira ini akan menginfeksi pada manusia dan hewan dan kemudian ditularkan melalui air yang terkontaminasi dari air kencing hewan yang terinfeksi. Nah, paling sering di sini adalah tikus. Nah, untuk leptospirosis ini paling sering terjadi di perkotaan yang kumuh, pedesaan, dan pekerjaan yang berhubungan dengan langsung dengan hewan ya. Kemudian biasanya untuk leptospirosis ini insidennya meningkat ketika terjadi musim hujan pada saat sekarang ini. Nah, untuk mekanismenya seperti apa? Kok bisa ya bakteri itu masuk ke dalam tubuh manusia ya? Tadi dari bakteri itu tadi dia akan masuk ke dalam tikus melalui air kencing ya, dia akan masuk ke dalam tubuh manusia melalui mukosa. Nah, mukosa ini bisa mulut, kemudian hidung dan juga mata. Nah, di sini selain itu juga akan masuk melalui lesi kulit. Nah, lesi kulitnya ini ketika kita mengalami luka lecet ya. Nah, bakteri itu akan masuk sehingga akan menyebar ke seluruh tubuh, ke berbagai organ yang di dalam tubuh seperti ginjal, paru, liver, bahkan ke otot rangka maupun sistem saraf pusat. Nah, setelah menyeluruh ya, ini akan menyebabkan respon imun akan muncul ya, imunitas seluler maupun humoral. Nah, ketika respon ini muncul ya, ini merupakan salah satu bala tentara ya yang ada dalam tubuh kita agar mengeluarkan si bakteri ini. Nah, karena bala tentara sudah muncul ya, respon imun sudah muncul, terjadilah Leptospira ini akan lisis atau pecah, dia akan mengurai gitu ya. Setelah mengurai, si bakteri ini akan mengeluarkan endotoksin atau racun ya, racun yang menyebabkan sel-sel yang ada dalam tubuh kita akan mengalami inflamasi ya, inflamasi atau peradangan. Nah, ketika seluruh tubuh kita itu mengalami inflamasi atau peradangan, menyebabkan nanti disfungsi organ bahkan multi organ yang seperti saya sebutkan sebelumnya ya, seperti ginjal, paru maupun hepar. Nah, ketika semuanya sudah mengalami kerusakan, terjadilah yang namanya disebut sindrom well disease. Nah, di sini biasanya keluhannya sudah komplikasi ya, sudah banyak sekali sehingga sampai menyebabkan kematian pada pasien. Nah, mungkin Bapak Ibu sekalian tahu ya untuk resiko terjadinya penularan leptospirosis itu dari mana saja ya. Nah, yang pertama itu dari kelompok pekerjaan ya, bisa terjadi pada petani, kemudian peternak ya, kemudian pada tukang potong hewan ataupun penangkap hewan yang biasanya di hutan itu sangat beresiko sekali ya. Kemudian bisa juga ketika pada saat berenang di sungai atau berburu di hutan, kemudian juga pada lingkungan yang kumuh seperti banyak tikus, bahkan genangan air hujan itu juga salah satu resiko terjadinya leptospirosis. Salah satunya adalah banjir ya, mungkin sekarang musim hujan dan juga banyak banjir terjadi di mana-mana, itu resiko tinggi terjadinya leptospirosis. Ya, selanjutnya keluhannya apa saja ya yang bisa terjadi pada pasien leptospirosis? Mungkin Bapak Ibu sudah tahu nggih. Nah, salah satu terjadinya infeksi itu biasanya adalah demam. Nah, demam ini merupakan keluhan utama pada berbagai penyakit yang mengalami infeksi. Nah, untuk leptospirosis ini sendiri mempunyai masa inkubasi atau masa bakteri itu masuk sampai dengan terjadinya keluhan itu kurang lebih 10 hari ya masa inkubasinya. Kemudian ada 2 fase yang mengalami leptospirosis ini ya. Fase pertama, fase leptospiremia, biasanya ditandai dengan si bakteri ini akan masuk ke darah ya, ke seluruh tubuh, dan juga dia akan masuk ke cairan cerebrospinal.
yang menyebabkan nyeri kepala bagian frontal. Jadi paling sering itu nyeri kepala di bagian depan sini ya. Kemudian ada nyeri di bagian otot kaki. Nah, otot kakinya itu biasanya nyeri di bagian musculus gastrocnemius. Nah, ini biasanya bahasa Inggrisnya kempol ya Bapak Ibu ya. Bahasa Inggrisnya kempol. Jadi kalau ada keluhan, wah kok kempolku sakit ya, nah itu bisa jadi tuh ya curiganya ke arah sana, apalagi setelah kegiatan di luar ya, di sungai atau mungkin di sawah. Nah itu harus segera periksa ya. Kemudian bisa terjadi hiperestetik kulit. Jadi di sini biasanya rangsangan pada kulit itu meningkat. Jadi ketika dipegang itu ternyata nyeri sekali gitu, atau merasa geli. Nah ini juga wajib diwaspadai, takutnya mengarah ke leptospirosis ya. Kemudian demam tadi sudah saya sebutkan ya di awal. Kemudian ada mual muntah, kemudian muncul ras ini bercak-bercak kemerahan di kulit ya, sampai dengan penurunan kesadaran. Nah, untuk fase leptospiremia ini biasanya terjadi selama 4-7 hari awal. Jadi ini fase awal yang memang harus segera kita deteksi gitu ya. Kemudian yang fase kedua itu biasanya ketika dilakukan pemeriksaan antibodi ya. Ini merupakan fase imun, terjadi peningkatan titer antibodi ya. Kemudian juga masih terjadi demam ya. Biasanya kalau sudah fase imun itu demamnya tinggi sekali ya, sampai dengan 40 derajat, disertai menggigil dan kelemahan secara umum ya. Dan juga selain itu juga nyeri pada seluruh badan seperti leher, perut, otot. Nah, sampai dengan terjadi kerusakan ginjal, liver maupun terdapat tanda-tanda meningitis ya. Meningitis itu merupakan adanya infeksi di selaput otak ya. Di sini biasanya kalau meningitis terjadi penurunan kesadaran, bahkan ada kaku kuduk itu merupakan keluhan ketika leher itu sulit ditekuk gitu ya, sulit untuk digerakkan. Nah, kemudian ada patognomonik ya. Untuk leptospira ini ada 3 poin penting yang paling sering yang terjadi. Yang pertama adalah conjunctiva injection. Nah, conjunctiva injection ini apa? Jadi conjunctiva injection ini biasanya terjadi pada pembuluh darah di sklera ya. Ketika terjadi fase ini, biasanya pembuluh darah itu dia akan melebar. Jadi terlihat garis-garis merah di sklera, atau yang bagian putih itu kan namanya sklera ya. Jadi terlihat merah-merah garis-garis gitu ya, namanya conjunctiva injection. Nah, kemudian yang kedua conjunctiva suffusion. Nah, kalau suffusion ini dia pembuluh darahnya dia akan merah semua, jadi tidak hanya garis-garis tapi sudah full ya, menyeluruh di bagian sklera, dan biasanya ini sifatnya bilateral, kanan dan kiri ya. Jadi kanan kiri itu sudah memerah semua, yang putih-putih ini memerah semua sampai dengan terjadi ikterik. Jadi selain merah juga nanti akan berwarna kuning atau ikterik tadi ya. Jadi ketika ada 3 gejala khas ini tadi, bisa jadi ini memang mengarah ke leptospirosis. Kemudian grading dari leptospirosis itu apa saja ya gitu ya. Grading ini merupakan klasifikasi ya. Ini saya klasifikasikan menjadi 2, yaitu yang pertama ringan. Nah, untuk yang ringan ini biasanya untuk tanda vitalnya masih stabil seperti tensi, suhu, kemudian pernafasan, kemudian juga detak jantung itu masih normal, masih stabil. Nah, untuk bagian sklera ikterik ini juga belum muncul ya. Kemudian untuk pengeluaran urin atau air kencing juga masih baik, masih seperti biasa, tidak ada tanda meningitis. Juga untuk makan minum juga masih bagus ya, belum ada keluhan mual muntah. Nah, ketika ada gejala ini ya, gejala yang ringan itu tetap harus kita periksa ya ke dokter, karena di sini merupakan fase awal sehingga nanti pasien bisa rawat jalan ya, seperti itu. Nah, kemudian yang grade yang kedua adalah sedang berat. Nah, di sini sudah ditandai dengan tanda vitalnya yang tidak stabil ya. Tanda vitalnya seperti apa? Tensinya sudah mulai turun, terjadi shock, kemudian juga heart rate-nya atau detak jantungnya juga mulai lemah ya, hampir tidak terdengar biasanya, dan juga RR atau pernafasannya dia mulai sesak nafas ya. Biasanya kan untuk dewasa normal itu 20 kali per menit, ini bisa sampai lebih dari 30 kali per menit. Kemudian disertai dengan ikterik ya. Jadi kedua mata menguning ya. Kemudian juga bisa
bisa jadi sampai seluruh tubuh bisa menguning, sampai dengan nyeri perut, mual muntah, diare ya, bahkan untuk tanda-tanda meningitis ini sudah muncul ya. Kemudian untuk kencing ini biasanya pasien hanya keluarnya sedikit bahkan tidak keluar. Nah, kenapa tidak keluar? Karena biasanya bakteri ini sudah mengenai dari fungsi ginjal ya. Biasanya ketika sudah tidak keluar air kencingnya, enzim di ginjal itu sudah meningkat tinggi, bisa sampai 10 kreatininnya. Nah, di sini biasanya kalau di Rumah Sakit PK Bantul sudah banyak sekali juga ya pasien menderita leptospirosis, sehingga nanti ketika sudah dinyatakan gawat darurat ya dan segera harus di HD atau di cuci darah atau hemodialisa, ini pasien harus segera diantarkan ke ruang hemodialisa untuk dilakukan cuci darah biar tidak terjadi keparahan yang lebih lanjut seperti itu. Nah, komplikasinya apa saja untuk leptospirosis ini ya? Yang pertama tadi ya seperti yang saya sebutkan, acute kidney injury atau AKI. Nah, ketika bakteri ini sudah mencapai fungsi ginjal, dia akan mengganggu fungsinya, itu akan menyebabkan gagal fungsi si ginjal tersebut, sehingga biasanya ketika sudah tidak bisa kencing, pasien itu harus segera di HD Cito gitu ya. Kemudian yang kedua terjadi pulmonary hemorrhagic. Nah, di sini akan terjadi perdarahan di paru, sehingga pada pasien leptospirosis itu juga bisa terjadi batuk darah. Nah, di sini juga bisa seperti pasien TB ya, meskipun sama-sama batuk darah, cuman penyebabnya berbeda. Oleh karena itu kita harus lebih aware batuk darah ini penyebabnya dari mana. Nah, untuk Well syndrome seperti yang saya sebutkan sebelumnya, bahwa Well syndrome ini merupakan fase yang paling akhir atau fase yang paling berat, di mana terjadi disfungsi renal ya, kemudian perdarahan di paru-paru, bahkan terjadi meningitis atau peradangan selaput otak. Nah, di sini untuk meningitis ini sering terjadi pada anak-anak dibandingkan dewasa. Ya, di sini prevalensinya untuk yang anak-anak itu adalah lebih dari 15%. Nah, oleh karena itu kita sebagai orang tua harus lebih aware juga ini terhadap anak-anak kita yang mungkin ketika musim hujan sering main di luar ya, hujan-hujanan seperti itu, atau mungkin main di sungai ya. Itu harus lebih aware ketika ada keluhan demam, kemudian nyeri badan khususnya bagian betis ya. Itu harus segera periksa ke dokter. Nah, sebenarnya apa saja yang bisa kita lakukan untuk mencegah terjadinya leptospirosis gitu ya. Mungkin Bapak Ibu sudah tahu ya, apalagi mungkin yang sudah sering bekerja di sawah seperti itu, mungkin sudah menggunakan sepatu boot dan lain sebagainya. Nah, memang itu sudah bagus nih Bapak Ibu ya. Jadi kita memang harus menggunakan APD, alat pelindung diri ya, seperti sarung tangan, kemudian sepatu boot ya. Contohnya ketika sedang bekerja di sawah atau di peternakan atau bahkan ketika banjir, itu harus digunakan karena itu salah satu usaha kita untuk mencegah biar tidak terjadinya infeksi bakteri Leptospira. Nah, kemudian yang kedua itu kita harus memeriksakan diri ke dokter jika sudah terjadi keluhan yang seperti saya sebutkan sebelumnya ya, seperti demam, kemudian nyeri badan khususnya di bagian betis, kemudian ada keluhan sulit kencing. Nah, itu apalagi setelah kontak dengan pajanan ya, dengan beberapa resiko yang saya sebutkan tadi. Nah, itu salah satu cara agar kita harus segera periksa ke dokter gitu ya. Nah, kemudian mencuci tangan sebelum dan setelah kontak dengan pajanan. Nah, ini juga wajib ya, apalagi kita selama masa pandemi Covid, kita harus sering cuci tangan ya. Nah, mungkin Bapak Ibu sudah tahu ya cuci tangan WHO dengan 6 langkah. Bagaimana? Nah, ini dari telapak tangan ya, kemudian punggung tangan ya, kemudian sela-sela jari ya, kemudian mengunci ya, kemudian jempol ya, kemudian kuku ya. Ini 6 langkah dari WHO yang memang harus kita terapkan. Nah, paling bagus cuci tangan ini memang di air mengalir dan menggunakan sabun ya, selama 40-60 detik. Nah, ini paling bagus memang menggunakan air mengalir dibandingkan dengan hand sanitizer. Meskipun dengan hand sanitizer juga diperbolehkan
ya. Cuman memang ketika kita kontak dengan pajanan ataupun yang lingkungan luar gitu, bagusnya menggunakan air mengalir dan sabun. Nah, kemudian selain itu juga kita harus mengkonsumsi makanan yang bergizi. Nah, kenapa kita harus mengkonsumsi makanan bergizi? Karena salah satu untuk meningkatkan imun adalah itu ya. Jadi konsumsi makanan kita juga harus bagus atau bergizi. Ya, 4 sehat 5 sempurna, seperti yang mengandung serat, kemudian vitamin ya, seperti sayur, buah, dan minum air putih ya. Minum air putih ini minimal 8 gelas ya. Paling tidak dalam satu hari itu 1 sampai 2 liter ya, itu paling bagus sekali. Jadi itu akan meningkatkan sistem imun kita sehingga akan terhindar dari berbagai penyakit yang akan masuk ke dalam tubuh. Untuk prognosis ya, prognosis itu merupakan selanjutnya, keparahan selanjutnya. Untuk pasien yang dengan leptospira tanpa gejala ikterik gitu ya, atau tanpa yang menguning ya, keluhan menguning, itu biasanya jarang fatal. Tapi ketika pada kasus pasien itu sudah mengalami perubahan ikterik atau menguning ya bagian bola matanya, biasanya akan meningkatkan angka kematian 5% pada usia di bawah 30 tahun. Sedangkan pada usia lanjut itu bisa lebih tinggi, yaitu mencapai 40 sampai 50%. Nah, dan juga dengan penata laksanaan yang tepat di awal fase ya, seperti yang saya jelaskan sebelumnya ya, fase ada 2 ya tadi, leptospiremia dan juga fase imun ya. Untuk fase leptospiremia itu jika sudah ditata laksana dengan tepat, itu akan mengurangi angka mortalitas dan komplikasi yang lebih berat gitu. Kiranya demikian yang dapat kami sampaikan. Apabila banyak salah kata, kami mohon maaf. Dan terima kasih partisipasinya Bapak Ibu sekalian. Simak terus layanan kesehatan online PKU Muhammadiyah Bantul. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.